Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Pujian itu yang membawa kami masuk dalam firman Tuhan. Kami sama-sama menyatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Kami percaya di dalam segenap pergumulan kami, dalam segala langkah-langkah kami yang kami lewati, kami percaya ada Tuhan yang selalu mendampingi kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkemenangan, sehingga hidup kami boleh dapat pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya ketika firman disampaikan, ada penyakit disembuhkan, ketika sabda disampaikan, maka keselamatan kami peroleh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman Allah yang sebentar kami dengar itu boleh mengokohkan iman kami, dan ketika Engkau datang kedua kalinya itu jemput setiap orang yang percaya, Engkau mendapat iman kami semuanya benar-benar siap menunggu, siap menanti Engkau Bapa. Kami mengusir segala kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang mengganggu konsentrasi, bahkan yang mengambil segala benih firman kami takut ke dalam hati pikiran kami. Kami usir, kami ikat kuasa-Mu di dalam kami. Kuasa darah Yesus menutup bungkus hamba pribadi dan seluruh umat-Mu, telinga pendengaran kami, pikiran hati kami, konsentrasi menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali dalam renungan, dalam renungan firman Tuhan di pendalaman Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau kita boleh ada, itu semua masih tetap karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan itu tetap menyertai dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya ingin tetap menyampaikan, ingin tetap menyampaikan apa yang kita sudah dengar di hari Minggu kemarin, untuk kembali kita boleh mengingat, dan kami tetap tidak putus harap untuk kita boleh bersama-sama dalam ibadah Kamis, kita boleh saling membagi apa yang kita dapat di hari itu, apa yang kita dapat di hari Selasa. Makanya poin-poin atau firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu dan Selasa itu kita usahakan tetap berkaitan agar kita tidak lari fokus, tapi tetap dalam fokus tema dalam setiap minggu, sehingga ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam ibadah kelompok kita bisa lakukan dengan baik, dengan maksimal, bukan dengan kebiasaan, biar semua kita bisa mendapatkan berkat firman Tuhan yang sama. Nah, oleh sebab itu saya menyimpulkan dalam khotbah yang hari Minggu kemarin adalah, kesimpulan saya pertama adalah, marilah kita hidup mengasihi Allah. Amin. Kesimpulan pertama adalah, marilah kita hidup mengasihi Allah. Karena orang yang mengasihi Allah akan dikenal. Orang yang mengasihi Allah akan dikenal. Atau jika sebaliknya, kalau kita tidak berada dalam kasih Allah, kita akan menjadi orang tertutup. Nah, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita bisa memposisikan diri kita. Firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya sekedar lalu begitu saja, tapi kami percaya kita sama-sama bisa merenungkan. Nah, ayat firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan
terkutuklah ia. Iya. Maranatha. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Nah, kita pasti mau menjadi kekasih Tuhan. Bukan hanya kekasih Tuhan, tetapi dari pribadi kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Bukan setengah, tetapi segenap. Nah, kita bandingkan juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 1 Korintus 16 ayat 22 bicara siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk. 1 Korintus 8 ayat yang ke-3 adalah berbicara siapa yang mengasihi Allah dia dikenal Allah. Ada dua hal yang berbalik, ya. Satu bagi yang mengasihi, satu bagi yang tidak mengasihi. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Ini ayat-ayat yang sudah kita dengar bersama di hari ini. Nah, kesimpulan yang kedua, ya, yang saya ambil adalah jika kita tetap hidup jauh dari kasih Allah, jika kita tetap hidup jauh dari kasih Allah, maka maka ada dampak atau akibat kita sering melalaikan pekerjaan Tuhan. Ya. Jika kita jauh dari kasih Allah, maka kita akan sering atau berdampak melalaikan pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi bahkan menjadi penghambat. Ya, kita sudah dengar kemarin. Bukan hanya lalai, tetapi kita menjadi penghambat. Ya. Penghambat apa? Penghambat pedang itu melakukan penumpahan darah. Masih ingat ya pada minggu? Kita buka kembali Yeremia pasal yang ke-48. Yeremia 48 ayat keberapa? 1. Oke, silakan. Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Orang yang terkutuk itu sinonim dengan orang yang jauh dari kasih Allah, betul? Ya, kita sudah baca tadi 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuklah. Berarti di dalam Yeremia 48 ayat 10 kita mendapatkan satu pengertian yang sangat jelas bahwa jika kita hidup jauh dari kasih Allah, maka cenderung hidup kita menjadi orang yang lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan, ya, dan orang yang menghambat pekerjaan Tuhan itu sendiri. Nah, pedang roh, pedang yang kita bahas kemarin dalam Yeremia 48 ayat 10, kan pedang itu berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Jadi ketika pedang yang berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan kepada kita, itu sebenarnya bertujuan untuk adanya penumpahan darah. Nah, darah ini sebenarnya berbicara tentang nyawa. Darah berbicara tentang nyawa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penumpahan atau pedang itu melakukan pemisahan dalam Ibrani, dan pedang itu bicara tentang bagaimana pengilhaman roh, dan pedang itu juga berbicara tentang bagaimana pemisahan antara manusia baru dan manusia lama, ya, antara keinginan nafsu duniawi dengan keinginan kerendahan hati. Makanya kalau kita tidak berada dalam posisi dikasihi Allah atau kita mengasihi Allah, maka kita cenderung menjadi penghambat untuk hidup kita bisa meningkat, bahkan untuk hidup kita terlepas dari keinginan duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Kolose 3 nanti kita akan bahas. Supaya kita terus meningkat dan kita punya satu fokus yang jelas, supaya hidup kita jangan terus menjadi kanak-kanak,
yang gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Nah, jelas sekali hidup harus tetap ada dalam kasih. Nah, jika kita hidup mempertahankan, jika kita hidup mempertahankan tetap jauh dari kasih Allah, jika hidup kita pertahankan tetap jauh dari kasih Allah, maka keinginan duniawi itu sulit kita matikan. Amin. Ketika kita mempertahankan, nah kasih Allah kan dalam Yohanes 3:16 itu untuk seluruh umat, untuk seluruh dunia, betul? Bukan untuk orang Kristen saja, tetapi kasih Allah dicurahkan kepada seluruh dunia yang mau percaya kepada Kristus. Tetapi banyak sebagian orang mempertahankan kehidupannya untuk jauh dari kasih Allah. Allah turun atau Allah kalau dibilang menjelma, ya bisa, tapi mungkin bahasanya menyatakan, ya Allah menyatakan dirinya sebagai manusia yang berkepribadian, memiliki daging, memiliki darah, jiwa sama seperti manusia adanya, cuman bedanya dia tidak berdosa. Dia menyatakan diri untuk apa? Untuk memberikan satu apa saya bilangnya? Yang jauh menjadi yang dekat. Ya. Kalau kita dulu jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari kasih Tuhan, nah Kristus datang kepada manusia. Kalau kita mencari Allah tidak bisa. Makanya rumus kekristenan bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang datang menyatakan diri sebagai manusia, mewujud nyatakan kasihnya kepada manusia. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima Tuhan Yesus dalam keadaan manusia dan Tuhan juga 100%. Ini adalah hal yang sangat sulit dimengerti secara akal, tetapi dalam kasih kemurahan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia akan membukakan, Dia akan memberikan pengertian bagi kita masing-masing sesuai porsi kita. Ya. Maka oleh sebab itu ketika ada firman Tuhan yang kita dengar sepertinya kurang mengerti, doalah kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Bagi siapa yang tetap mempertahankan dirinya tetap jauh dari kasih Allah, maka dia sulit untuk mematikan keinginan duniawi. Ya, jelas kita dengar hari ini kemarin. Mari kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jika kita tetap mempertahankan hidup kita jauh dari kasih Allah, maka secara otomatis tidaklah mungkin seorang manusia yang ciri khas manusia berdosa ini mampu meninggalkan, bahkan mampu mematikan segala yang duniawi. Ya, yang duniawi itu berbeda dengan apa yang disuratkan dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya, tetapi dalam Kolose 3 ini berbicara tentang manusia baru, keduniawian itu berbicara tentang percabulan, berbicara tentang kenajisan, karena tanda-tanda akhir zaman ya, akan ditandai seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot. Di situ tanda yang jelas adalah percabulan dan kenajisan. Hidup akhir zaman juga disertai dan ditandai dengan hal-hal demikian. Kita masing-masing bisa tahu, ya, kabar-kabar tentang percabulan, tentang kenajisan itu di media sosial itu sudah berjamur.
Ini ciri khas orang yang tidak bisa mematikan keinginan duniawi. Tetapi bagi orang yang mengikuti Yesus, sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu komitmen. Keinginan duniawi ini kita bisa matikan ketika kita berada dalam kasih Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang kita bisa andalkan untuk melawan keinginan daging kita. Kalau kita melawan dengan cara kita semakin terjebak jatuh di dalam keinginan. Tetapi ketika kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengalami satu hubungan yang karib dengan Tuhan, maka Tuhan itu sendiri yang mengubahkan hati kita. Dia memberikan hati yang baru, roh yang taat kepada kita semua untuk melakukan segala perintah dari ketetapan Tuhan. Itu tujuan roh diberikan kepada kita. Roh itu diberikan kepada kita bukan untuk kita hidup di dalam nafsu dunia, tetapi untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bersama menyadari, kita introspeksi kehidupan kita. Apakah kita masih berada dalam hidup yang jauh dari kasih Allah, atau kita sudah belajar mengasihi Allah walaupun masih ditandai dengan kekurangan. Belum ada yang sempurna kita mengasihi Allah. Allah itu sendiri yang akan mengajar umatnya melalui Roh Kudusnya. Untuk apa? Membimbing kita. Ketika kita berdosa, diinsafkannya, disadarkannya. Ketika kita salah langkah, kita dituntunnya. Sering sekali kita mendengar bahwa kudus itu bagaikan ibarat, kita bilang di dunia sekarang relevansi dalam pengertiannya seperti drone, seperti penuntun arah, supaya kita tidak tersesat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita hidup jangan jauh dari kasih Allah. Ya, kita dahulu yang jauh sudah menjadi dekat karena kasih Allah. Nah, berbicara jauh dekat, saya mendengar tadi Gembala Amarisa berangkat ke Dumai, ya, Dumai yang biasanya kita tempuh dengan waktu 5 jam kurang lebih, sekarang karena ada tol itu 1,5 jam sudah paling lama, sudah sampai 80 km per jam, ya, di tol 1,5 jam. Ada 3,5 jam dipotong waktunya, ya. 3,5 jam itu waktu yang cukup banyak. Yang jauh bisa jadi dekat karena jalan tol. Tetapi hidup kekristenan kita yang dulu kita jauh dari dosa, jauh dari Allah, dekat kepada dosa. Ya, coba kita buat Roma 3. Ya, Roma 3 itulah hidup kita dahulu. Roma pasal yang ketiga. Itu hidup kita dahulu. Roma pasal 3 dimulai ayat yang ke-10. Roma pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dengan perikop semua manusia adalah orang berdosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, perhatikan ayat yang ke-10. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu kita dahulu sebelum mengenal Kristus. Dan ayat ke-11 berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Semua kita tidak punya akal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau manusia masih memiliki tanda-tanda demikian, berarti manusia itu belum berada dalam kasih Allah. Ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang menyeleweng, tidak berguna. Nah, kalau dulu hidup kita bagaikan tidak berguna, bagaikan puntung, dikatakan kepada imam besar Yosua. Tetapi puntung pun itu ditarik, diselamatkan, diubah. Nah, tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita dahulu hidup kita tidak berguna, ya, tetapi ketika kita hendak dipergunakan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, janganlah kita menjadi penghambat.
Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Karena apa tidak berbuat baik? Karena kita tidak diperlengkapi. Ya. Surat Timotius yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Di situ jelas sekali dituliskan, ya, bahwa setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Coba dibaca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian kita ketika mengalami proses di ayat yang ke-16. Sebenarnya dari kecil kita sudah diperlengkapi di ayat yang ke-15. Firman Tuhan diajarkan, sama seperti Ulangan berkata, ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau berada di peranginan, jangan lupa engkau mengajarkan firman Tuhan kepada anak keturunan kita. Supaya apa? Dari kecil dia memiliki hikmat, sama seperti ayat yang ke-15. Bukan hanya hikmat, tetapi ada keselamatan yang pasti diterima keturunan-keturunan kita, baik diri kita juga. Dan melewati proses ayat yang ke-16, kita diajar, kita dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuan. Bukan kesalahan yang diperbaiki, tetapi kelakuan. Ya, kesalahan tetap kesalahan, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, itu kelakuan kita yang salah. Itu yang harus diperbaiki, supaya kita tidak berbuat salah lagi. Sehingga kita masuk dalam didikan kebenaran firman Tuhan yang membawa, yang memperlengkapi kita sampai kepada ayat yang ke-17 untuk berbuat baik. Kalau kita kaitkan dengan beberapa PA yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, ada kaitan bagaimana pakaian kotor diubah menjadi pakaian pesta. Bagaimana dalam Wahyu berkata bagaikan pencucian jubah, ya, jubah kita harus dicuci, mengalami proses pembaharuan dari hari ke hari. Kita harus terus menerima pembaharuan itu lewat firman Tuhan, ya, lewat penderitaan yang kita alami, ya. Ada kaitan PA 2 PA yang lalu bahwa bagaimana hidup kita tidak boleh takut dan bagaimana kita harus mengubah. Kalau kita ibaratkan seperti digambarkan dalam Zakaria, bagaimana imam besar Yosua, ya, yang diperlihatkan oleh Nabi Zakaria, dia melihat ada pakaian kotor, ya, tetapi itu yang dikatakan bagaikan diubah, disuruh tanggalkan pakaian kotornya, pakaikan pakaian pesta. Untuk apa? Untuk bisa masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Dan di dalam Wahyu pasal 19 yang sering dan sudah sering kita dengar, bahwa kain lenan harus itu adalah perbuatan orang-orang kudus. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang kudus kalau kita tidak diperlengkapi dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16? Kita bagaikan diajar, kita bagaikan dinyatakan kesalahan. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, ini kita dinyatakan kesalahan kita. Ibarat pujian berkata, bila ku menghampirimu berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku berbeda denganmu, Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina. Biarlah Kau semakin nyata di dalam. Kalau kita sering membaca firman Tuhan Alkitab kita ini ibarat cermin yang menelanjangi, yang memperlihatkan kita sebenarnya kita, siapa kita sebenarnya.
Apakah kita masih masuk dalam kategori dalam Roma pasal 3 tadi? Kita semua tidak ada yang benar. Ya, kita tidak ada yang benar. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan karena firman Tuhan, yaitu kebenaran itu sendiri. Marilah kita terus berkaca dari firman, supaya hidup kita tidak menjadi orang yang tidak berguna, supaya hidup kita ibarat dalam Roma pasal 3 tadi tidak berbuat baik, tapi kita sudah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nanti kita akan masuk bagaimana perbuatan itu kita kaitkan juga kepada kain lenan atau pakaian pesta. Saya ingin mengaitkan itu kepada PA yang lalu yang tidak sampai dibahas karena kita masih bahas di poin yang pertama. Dalam Roma 3 tadi, ya, ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini yang paling kejamnya, dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Itu yang kita bahas kemarin. Kalau rasa takut kita tidak ada pada Allah, maka rasa takut kepada dunia ini pasti menghantui kita. Sudah otomatis. Kenapa? Karena kita tidak mempercaya adanya Tuhan, kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak belajar bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Inilah kita. Ini kita. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kasih Allah, ya, kalau kita tidak hidup dalam kasih Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang demikian. Ya. Ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini artinya bukan karena perbuatan kita melakukan, ya, bukan tidak penting melakukan, ya, kita harus jangan salah pengertian, salah kata. Bukan karena melakukan. Saya pernah berkata kepada teman kampus saya berkata bahwa kalau kita punya uang, kayak bukan selembar uang, bukan karena uang ini kita bisa hidup, ya. Tetapi kalau kita membelanjakan makanan perlu dengan uang. Artinya saya katakan jangan harapkan, jangan serahkan hidupmu di dalam ekonomi, dalam kesanggupanmu dalam mencari uang. Tetapi sandarkan, serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan engkau kuat, yang memberikan engkau kaya, yang memberikan engkau sehat, bahkan yang memberikan engkau kemenangan. Saya kemarin ada diskusi dengan salah seorang hamba Tuhan juga. Dia bilang banyak prinsip-prinsip yang manusia ini pegang, ya, yang seringkali sulit untuk bisa menerima dan merasakan masalah. Ya. Dia kasih salah satu contoh bahwa jangan berpikir ketika kita bekerja bahwa kita bisa makan. Dengarkan sekali lagi, jangan kita berpikir ketika kita bekerja baru kita bisa makan. Nah, kalau kita positif, pasti kita tidak berpikir, oh berarti kita tidak perlu kerja. Nah, itu pikiran negatif. Ya. Firman Tuhan pun berkata, orang yang malas janganlah makan, ya, tidak boleh makan. Tetapi prinsip yang sering kali kita pikirkan, kalau kita berpikir kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan makan, artinya kita berorientasi saja kepada kekuatan, kehebatan, kepintaran kita. Saya menangkap satu arti yang begitu dalam. Bukan karena kuat gagah kita. Kalau usaha kita merosot, apakah Tuhan tidak turut campur tangan? Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Betul? Coba baca Roma 8 untuk meyakinkan kita. Ya.
tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika usaha kita diberkati, ketika usaha kita merosot, Allah turut bekerja. Ini dasar dalam hidup kita, sehingga kita tidak kecewa kepada Tuhan, sehingga kita tidak menggerutu kepada Tuhan, tetapi kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita sakit, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sehat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di dalam segala hal Allah turut bekerja. Kalau kita mengingat selalu firman Tuhan ini, firman yang sudah selalu sering kita dengar, bahkan sering kita baca, tetapi kadang-kadang terlupa di dalam ketika kita menghadapi masalah. Kita hanya berpikir ketika usaha kita meningkat, oh Tuhan memberkati. Tapi ketika usaha kita menguruskan, Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Apalagi ketakutan kita. Surat Timotius juga berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu pekerjaan roh. Tertib artinya dalam koridor yang benar, bagaikan terbelenggu di dalam satu hukum, yaitu hukum firman. Tertib bukan berarti tertib bisa saja disiplin, kita butuh gak jalan itu tertib. Tetapi tertib yang dikatakan dalam surat Timotius itu adalah tertib bagaikan kita terbelenggu, kita tidak bisa melakukan kehendak kita. Kita diikat satu ikatan firman Tuhan, sehingga ketika kita mau melakukan dosa, ketika kita mau melakukan keinginan hawa nafsu, kita terbatasi. Sama seperti yang pernah saya saksikan seorang anak gadis yang masuk dalam pergaulan bebas. Ketika teman-temannya mengajak dia masuk dalam pergaulan bebas, tetapi ada satu kekuatan seperti membelenggu. Dia tidak mau masuk ke area pergaulan yang cemara. Tidak ada kekuatan seorang tua untuk menjaga anaknya tetap berkelakuan bersih. Tidak. Kita saja tidak mampu menjaga kelakuan kita bersih kalau kita tidak berserah dan dekat kepada Tuhan. Maka surat Yakobus berkata, siapa bermusuhan bersahabat dengan dunia, otomatis kita bermusuhan dengan Allah. Itu sudah hukum dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak bisa kita lakukan. Ketika kita dekat Allah, pasti kita akan jauh dari itu. Ketika kita dekat Allah, berarti kita akan jauh dari sifat dunia. Ketika kita berada dalam kasih Allah, maka hidup kita tidak menjadi terpuruk, tetapi hidup kita dikenal Allah. Kalau kita dikenal Allah, maka otomatis nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau berbangga ketika engkau berhasil mengusir setan, jangan engkau berbangga ketika orang sakit disembuhkan, tetapi berbanggalah engkau ketika namamu tercatat di dalam buku itu. Itulah yang menjadi harapan ketika kita dipanggil. Makanya dalam ujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Kenapa kita bisa dipanggil? Karena ada nama kita tercatat. Sama di dalam keanggotaan gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara terdaftar sebagai anggota gereja, ada namanya tercatat di dalam buku keanggotaan gereja. Tetapi jangan kita berbangga puas kita sudah menjadi anggota gereja yang terlama, yang terbaik. Tetapi berbanggalah ketika kita punya nama ada di buku kehidupan. Itulah harapan kita. Itulah tujuan kita datang ibadah minggu. Itulah tujuan kita datang ibadah PA. Dan itu juga tujuan kita di hari Kamis saling berbagi kesaksian. Untuk kita bisa saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh sebab itu jangan kita takut, karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari pertahankan hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita sudah belajar untuk hidup di dalam kasih Allah, maka
kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang membentengi hidup kita, Roh Kudus yang membentengi anak-anak kita, baik yang di luar kota maupun yang di dalam kota. Jangan kita pikir ketika dia di luar kota, oh bisa kita atur. Tidak bisa. Anak-anak sudah besar, sedangkan masih kecil pun kadang-kadang masih mau tidak sesuai dengan harapan apa yang kita suruh. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa ada bagaikan pedang, ya, bagaikan pedang. Ya, pedang dalam firman Allah disebut sebagai firman Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 12 itu disebutkan dapat memisahkan tulang dan sumsum. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 bicara tentang pedang roh. Pedang roh itu tidak kelihatan. Pedang roh tidak kelihatan. Ibarat firman Tuhan yang disampaikan, engkau tidak melihat secara mata jasmanimu, engkau dipedang, aku dipedang. Tetapi ketika kita sadar akan kesalahan kita, berarti di situ nyatalah pedang itu, nyatalah penumpahan darah itu, supaya terpisah darah dan daging, antara tubuh dan darah terpisah, supaya ada jelas apa yang Tuhan mau. Tidak lagi hidup di dalam kebiasaan, tidak lagi hidup di dalam keduniawian, tetapi kita mau hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, ketika kita sudah melewati proses bagaikan disadar oleh Tuhan, ketika kita dikepul sakit, rasa kesal ada pasti. Tapi ketika kita merenungkan, oh, tujuan terkuat itu sebenarnya untuk mendidik saya. Makanya kadang-kadang anak-anak itu ketika ditunggu, dia padinya ditunggu, dia mau bukan agak. Tapi ketika sudah berlalu, dia sudah cium papanya. Ketika ditunggu memang semua begitu. Tapi yang tidak percayalah, teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Karena prinsip di dalam firman Tuhan, prinsip dalam kebenaran. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak ada abu-abu. Kalau hitam-hitam, putih-putih. Di luarnya itu berasal dari iblis. Kalau itu dosa, ya dosa. Kalau itu kesalahan, dosa dan kesalahan itu berbeda. Jangan kita pikir dosa dan kesalahan dosa ya dosa. Tidak ada kompromi. Saya sering sekali berkata kepada para pemuda bahwa manusia baru, ciptaan yang baru itu tidak berkompromi dengan dosa. Kalau dosa datang, kita pakai perisai iman, bentengi hidup kita dengan firman Tuhan. Makanya ada beberapa anak remaja yang masuk di dalam bimbingan untuk masuk di pemuda. Saya mengajarkan dalam Mazmur 119 ayat ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi tuntunan, hanya firman Tuhan yang menerangi. Sama dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman itulah pelita terang bagi kakiku. Kalau kita berada berjalan dalam kegelapan, maka cenderung kita sering bisa tersandung, bahkan kita bisa terjerumus ke dalam lubang. Tetapi ketika ada firman Tuhan, itu menerangi setiap langkah kita. Kita pasti hidup di dalam terang, dan kegelapan tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena Yesus semakin besar di dalam hidup kita semakin kecil. Maka nyatalah kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam keluarga kita. Banyak pergumulan-pergumulan itu. Semua memiliki pergumulan, ya. Semua rata-rata memiliki pergumulan. Yakinlah, kalau kita berjalan dalam terang firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kiranya pujian-pujian yang kita naikkan tidak hanya enak lewat perasaan saja, tetapi masuk dalam hati kita yang terdalam dan membentuk sebagai iman yang kokoh di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi dalam dunia ini kita bisa hadapi dengan kekuatan, karena kita yakin sama seperti Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata bahwa Allah berjanji dengan tangan kanannya akan menuntun kita, bahkan memberikan kita kepada kemenangan.
Inilah harapan Tuhan bagi kita. Dia mau menuntun kita, Dia mau menarik kita bagaikan malaikat Tuhan yang menarik Lot, Istri dan anak-anaknya untuk keluar dari Sodom dan Gomora, yang kota yang penuh dengan percabulan, kota yang penuh dengan kenajisan, kota yang penuh dengan makan dan minum, hanya duniawi, sifat duniawi. Maka Surat Roma berkata dalam Roma 12, jangan kamu serupa dengan dunia. Artinya hidup karakter orang Kristen jangan serupa seperti apa yang dikatakan dalam Roma. Kita harus berubah. Kita harus menjadi orang yang belajar mengasihi Allah. Belajar mengasihi Allah, itulah solusi terakhir bagi kita. Kasih kita, kasih terbatas. Milikilah kasih Allah. Jangan kasih story, jangan kasih video, jangan kasih eros. Karena itu kasih yang lahir memang dari naluri atau dari karakter kita. Tetapi milikilah kasih agape yang mengasihi walaupun kita tidak dikasihi. Itulah standar kekristenan. Ketika engkau ditampar dipikir berikan kita, itu bukan berarti ketika kita dikasihi takkan. Tetapi ketika kita disakiti, kita bisa mengampuni. Omongan apa yang kita terima, mungkin seorang menyakiti dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak. Tapi kita bisa mengampuni. Hati yang penuh berbelas kasihan, penuh dengan kerendahan hati, itulah hidup di dalam kasih Allah. Sehingga ketika kita disakiti, kita mengampuni. Bukan ketika kita diampuni kita melawan, justru kita menyakiti. Tidak begitu. Tetapi ketika kita disakiti, kita belajar mengampuni. Karena itulah yang dikehendaki orang yang hidup di dalam kasih Allah. Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dimulai. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Orang yang dikasihinya, benar, dengar. Orang yang dikasihinya sudah melewati berbagai tahap, melalui pilihan dan melalui keputusan. Itulah umat-umat yang namanya disebut, yaitu pribadi orang-orang yang merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Dan orang-orang yang dikasihinya bukan orang-orang yang hidup dalam hal nafsu seperti ayat yang ke-5 dan ke-6 yang mendatangkan murka Allah, tetapi orang yang dikasihinya itu adalah orang yang berbelas kasihan. Amin. Orang yang dikasihi Tuhan adalah hidup dalam belas kasihan. Orang yang dikasihi Tuhan itu hidup dalam kemurahan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan dan kesabaran. Haleluya. Kita belajar hidup dalam kasih Allah lewat panggilan dan pengurusan. Kita harus menguduskan, kita harus disucikan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat penderitaannya di perusahaan. Dan kita harus pun menerima penderitaan itu. Kekristenan harus mengikuti jalan salib. Salib bukan salib yang kita perbuat, tetapi nyata ketika kita mengikuti Tuhan, kita diejek. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita disindir. Itu termasuk salib. Kita berani menyatakan terang di antara gelap, itu salib. Jangan mau berkompromi dengan dosa. Kalau dosa tetap harus. Mungkin kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita banyak hal yang mungkin seperti disamar-samarkan, tetapi yakinlah waktunya tiba, semuanya itu akan terang benderang, akan terlihat jelas bagi kita sendiri. Kebenaran tetaplah kebenaran, dosa tetaplah dosa. Nah, oleh sebab itu, marilah kita belajar mengasihi Allah, hidup di dalam belas kasihan, hidup di dalam kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan. Dan ayat yang ke-13 apa dikatakan? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang yang membenci, mendendam, menyakiti kita. Saya sering berkata, orang yang sering menyakiti kita bukan orang jauh, tetapi orang dekat kita. Suami kita kan, istri kita kan, anak kita kan, orang tua kita kan, sesama pelayan, sesama jemaat kan, gembala ke jemaat kan, jemaat ke gembala. Bisa ada tendensi yang ingin saling menyakitkan. Karena memang Tuhan berkata demikian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Diri dan sendok itu ketika makan dia selalu berbunyi. Sehati-hatinya apapun kita makan, pasti ada gesekan kecil. Sepandai-pandainya kita menjaga lampu kita di dalam rumah tangga, pasti ada kesalahan. Kita tidak luput dari kesalahan, tetapi ketika kita hidup di dalam kasih Allah, kita bisa dikenakan belas kasihan, dikenakan kemurahan, dikenakan kerendahan hati, supaya hidup kita penuh dengan belas kasihan, dikenakan kesabaran. Ya, kadang-kadang melihat orang yang selalu melakukan kesalahan, kita harus sabar. Ya, ditegur tidak berubah, kita harus sabar. Kesabaran harus semakin meningkat. Itu yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Apapun, memang kadang-kadang pancingan-pancingan itu kadang ada, tapi ketika hidup dalam kasih Allah, kita semakin sabar. Dan jangan lupa hidup dalam pengampunan. Pengampunan ini memang gampang kita omongkan, tetapi kalau kita kerjakan memang sedikit sulit. Tapi apa kata surat Yohanes pasal 5 ayat 3? Coba kita baca surat Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang membuat perintah ketetapan itu tidak berat adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah di dalam Injil Matius berbicara tentang ada banyak perbuatan. Sama seperti yang sudah disinggung juga hari ini dalam Matius 25. Ya. Bagi orang-orang yang terkutuk, bagiannya adalah enyah dan masuk adalah penyiksaan api neraka. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kasih Allah, dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39, itu bagaikan diibaratkan pemisahan antara domba dan kambing. Dan di sebelah kanan dikatakan domba, yang di sebelah kiri dikatakan kambing. Dan yang domba berkata, marilah. Ya, ada satu ajakan, ibarat seperti tadi dikatakan dipanggil. Ya, kita sudah melewati satu tahapan dipanggil. Kita harus melewati tahapan pengudusan yang daripada Allah. Pengudusan lewat firman Tuhan, bahkan lewat koreksi-koreksi firman Tuhan, selalu menyakiti daging kita, tetapi membangun manusia kita sehingga kita bertumbuh dalam kasih Allah. Hidup kita penuh dengan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, kita harus terus mengintrospeksi diri kita, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih Allah, supaya kita tidak pernah melakukan perintah. Jangan melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan daging kita. Jangan, karena itu berdampak akan membuat kita sulit. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kalau kita melakukan itu secara daging, gampang. Bagaimana musuh dikasih? Yes, menyakiti kita terus. Ada sedikit waktu celah, dia ingin menyakiti kita. Bagaimana kita mengasihi? Kalau kita bicara secara daging, tapi ketika kasih Allah ada pada kita, maka perintah-perintah itu tidak
Tidak berani. Kalau dikatakan memberi lebih baik daripada menerima. Kalau dalam kondisi sekarang krisis ekonomi, apakah memberi itu bisa kita berdayakan? Tidak bisa. Tadi saya bicara dengan salah satu anggota dewan. Ini sekarang zaman resesi. Orang sekarang menyimpan, tidak mau berinvestasi. Yang harusnya mau dia beli ruko, dia akan simpan. Kenapa? Takut nanti posisi semua puncak, dia masih memiliki uang. Resesi besar-besar, saya bilang, kenapa resesi terjadi? Karena pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku bisnis mengalami ketakutan yang berlebihan. Kalau andai kata semua pelaku bisnis, pelaku ekonomi tidak melakukan hal demikian, tidak memiliki ketakutan yang berlebih, maka tidak mungkin terjadi resesi besar-besaran. Bahkan di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Maka di tengah resesi butuh firman Tuhan untuk dikumandangkan. Firman Tuhan disampaikan bagaikan terang yang menerangi kegelapan, bagaikan roh yang membangkitkan kekuatan, bagaikan roh yang membangkitkan ketertiban. Firman harus disampaikan bagaikan pedang bermata dua, bagaikan pedang roh, bagaikan perisai iman. Itu harus disampaikan untuk membentengi orang-orang percaya. Makanya anggota dewan, pelaku-pelaku bisnis, orang-orang yang berkompeten di pemerintahan harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, supaya dalam mengatur, dalam melaksanakan segala ketetapan-ketetapan. Nah, sekarang kita lihat banyak hal-hal yang seperti mencemaskan. Ada undang-undang prakerja disahkan, banyak demo dan lain sebagainya. Kadang kita gampang sekali terbawa hoax, ya, gampang sekali. Makanya oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, jangan ikut demo-demo, ya, sampaikan kepada keluarga-keluarga, tidak ada gunanya. Karena yang di media sosial itu kebanyakan hoax. Ya, sekarang di WA banyak sekali apa itu namanya forward ya, broadcast tentang apa? Ada bantuan prakerja, ya. Dia kirim link, dia kirim sesuatu untuk kita klik. Saya tidak mau klik. Kenapa? Karena sekarang banyak orang memanfaatkan satu tema untuk dipakai untuk berbuat kejahatan. Makanya jangan seringkali kita terpercaya dapat 600.000, kita percaya. Apalagi yang pengangguran dikeringkan langsung, ya, disebarkan lagi ke orang lain, sebar sampai kejahatan itu jadilah melebar. Jangan. Kalau itu bukan hal-hal yang baik, itu jangan disebarkan. Apalagi kalau kita tidak memahami sebenarnya berita itu, jangan kita sebarkan. Karena ada undang-undang ITE, ya, yang mengatur semuanya itu. Semua terdeteksi. Kita punya nomor sekarang semua terkoneksi. Pemerintah tahu, ya. Kita tidak bisa lari. Kalau kita berbuat kesalahan di chat kita, di status kita, maka kita bisa dijemput. Ya, bukan dijemput pakai Fortuner, tapi dijemput pakai mobil yang ada rang-rang itu. Ya. Kalau dijemput pakai Fortuner kita masih enak jalan. Kalau sudah pakai rang-rang, dibawa lagi combo kan, ya, explode dan combo. Wah, hati-hati semua. Apa yang kita lakukan? Kita harus waspada. Nah, oleh sebab itu, kalau firman Tuhan disampaikan, hidup kita harus penuh dengan belas kasih. Milikilah kasih Allah di dalam kehidupan kita, sama seperti dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kita harus menjadi pribadi yang sabar, bahkan teruslah hidup dalam pengampunan. Jangan lihat salah orang lain, tapi pandanglah Yesus yang tetap tidak pernah salah, yang membenarkan setiap kehidupan kita. Pandang saja padanya, jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Nah, itu berarti salah satu. Tapi intinya fokus kita kepada Yesus. Kalau kanan kiri ada salah, sama kita manusia. Salah kanan, salah kiri. Jangan kita menjadi hakim, ya. Tapi kita tetap menyerahkan Tuhan, tolong. Dalam firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, bahkan memperbaiki kelakuan teman-teman kita. Ya.
Bapak Ibu Saudara, semua dari yang kecil, pemuda, remaja, semua dibenarkan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar atau tidak? Ringan? Wah, puji Tuhan. Berarti ada perubahan. Harus tidak bilang ringan. Di gereja ini memang ringan dari firman Tuhan. Karena belum kena ujian. Tapi ketika sampai di rumah, ketika sampai di tempat pekerjaan, nah di situ ujian bertubi-tubi. Di situ kita nyatakan apakah firman itu, perintah itu berat atau ringan. Itu tes lah. Makanya kami nanti saksikan. Ketika terdapat di pekerjaan, bos, teman sekerja, begini, ketika kita belajar mengalami ringan atau berat. Nah, saksikan nanti di hari kami supaya kita bisa saling menguatkan. Pengalaman Bapak Ibu Saudara dapat menguatkan kami, dan pengalaman kami juga dapat menguatkan Bapak Ibu semua. Supaya kita bergandengan tangan, saling doa mendoakan, saling menyaksikan, berbagi kasih, supaya kita selalu senantiasa ada dalam kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau disinggung kemarin ada berkat dan kutuk. Kalau disinggung kemarin ada berkat dan kutuk, bagaimana orang yang tidak berada di dalam kasih Allah bisa menerima berkat? Betul? Orang yang jauh dari kasih Allah itu akan menerima. Walaupun kita bilang aku mau berkat, tetapi kita tidak hidup di dalam kasih, kutuk yang datang. Setiap hari kita tidak mengasihi Allah, kutuk setiap hari datang. Tuhan datang ingin melepaskan kutuk, membebaskan hidup manusia dari kutuk, tetapi kita manusia seringkali mencari kutuk. Bukan kemauan kita, tetapi kadang secara tidak sadar manusia kedagingan kita ini sering masuk ke dalam kutuk. Kita sudah dibebaskan, sudah diangkat dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jangan kemerdekaan kita itu kita pergunakan untuk melakukan segala dosa, tetapi pakailah kemerdekaan itu untuk mempermuliakan Allah, sehingga berkat itu bisa kita terima. Sama dalam undangan kemarin yang sudah dibahas juga. Pilihlah pada hari ini berkat itu. Kalau dipilih, kita bertanya, pasti semua kita pilih berkat. Tapi apakah hidup kita menyatakan pilihan kita berkat, atau hidup kita menyatakan pilihan kita butuh? Kembali kepada masing-masing. Tapi saya tidak percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubah pola pikir kita, dapat meneguhkan iman kita untuk tetap percaya kepada kasih Allah, untuk tetap hidup berjalan dalam kasih Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh berkat. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat. Salam sehat. Kita sehat-sehat sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan izinkan, kalau nanti kita dipanggil keluar, tapi nama kita sudah ada dalam hidup kita. Sehingga nama Jethro kamu ada, ya, walaupun mungkin penempatan yang berbeda, tapi saya ada, kan begitu. Dan saya mau kita bersama-sama ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkan firman Allah, walaupun ada beberapa yang belum disampaikan, tetapi biarlah kasih Allah, biarlah Roh Kudus menuntut kehidupan kita untuk hidup di dalam kasih Allah. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan menerima perjamuan. Haleluya. Kita akan fokus betapa Tuhan firman Allah dari Quran sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat fokus. Ya, pelayan-pelayan boleh maju. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa oh Tuhan, firman-Mu agung mengajarkan kehidupan manusia berdosa.
terlebih dahulu memahami. Kami rindu bahwa setiap kita melakukan perjamuan kudus itu tidak lahir dari kebiasaan kita makan, kita minum, tetapi biarlah itu lahir dari pengertian yang benar, supaya setiap apa yang kita lakukan kita tidak menjadi tertutup, tetapi setiap kita melakukan tubuh dan darah Kristus, kita semakin serupa, kita semakin teguh di dalam iman kita. Kita ingat akan korban Kristus, kita ingat akan perjamuan perintah Tuhan, supaya kita tetap memperingati sengsara Tuhan sebagaimana yang sudah Dia kerjakan. Kita haruslah merenungkan bahwa ketika penderitaan itu sampai kepada kita, jangan kita tolak, tapi mintalah kekuatan Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi berbagai macam penderitaan yang datang, walaupun bukan karena salah kami, tapi kami percaya kami mengalami kemenangan. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, Dia membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita manusia yang berdosa yang menjadi seru Allah. Ini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita hari ke hari. Bapa di dalam surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kuduskanlah perjamuan kudus yang akan kami nikmati, supaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan berjemaah Tuhan. Tuhan, ku dapat syukur karena firman-Mu aku telah
Kalau masih ada tersimpan hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, mari mohon pengampunan pengudusan daripada Tuhan. Sehingga hidup kita ketika kita memakan, ada satu tindakan yang benar. Kita tidak bertahan dalam hidup jauh dari kasih Allah, tapi kita mau belajar masuk dalam hidup dalam kasih Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kesabaran, bahkan penuh dengan pengampunan. Ampunilah salah siapa saja yang masih tersimpan dalam hati dan dalam pikiranmu. Bebaskan hidupku, sehingga ketika kita menikmati perjamuan ini menjadi satu kekuatan yang membangunkan kita, bahkan memerdekakan kita di dalam segala kehidupan kita. Mari jemaat, kita angkat roti yang adalah gambaran tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Kalau begitu, marilah kita bersama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah gambaran darah Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayalah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah darah Kristus. Amin. Kalau begitu, marilah kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban. Terima kasih buat tubuh dan darah yang sudah tertumpah, tercurah kepada urusan dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan pujian kembali kepada Tuhan.
firman. Terima kasih untuk dan darah yang memperingatkan kepada kami. Oh, begitu sengsara Engkau untuk mengasihi kami, Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk tinggal di dalam kasih Allah, supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang terkutuk, tetapi hidup yang dikenal oleh Allah. Ajari kami, Tuhan, sertai tuntunlah hidup kami. Pikiran hati kami, perasaan kami, kalau hati kami seringkali dinodai oleh hal-hal kenajisan, hal-hal sakit hati, dendam, kebencian, bahkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami mau, Tuhan, mohonlah suci dan kuduskanlah hati kami, sehingga lidah kami mengalami kesucian, pikiran kami mengalami kesucian, tangan dan kaki kami juga bekerja berbuat di hadapan kita. Terima kasih, sampai akhir hidup kami mau belajar hidup di dalam kasih kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang mengalami sakit. Walaupun kami tidak menyebut orang per orang, tapi ulurkanlah tangan belas kasihan, sentuhlah, jamahlah bagian mereka yang mengalami kesakitan. Ulurkan kasih-Mu, belas kasihan Tuhan. Kami percaya walaupun seperti terlambat, tetapi Tuhan pasti menempati, Tuhan pasti menyembuhkan, dan Tuhan pasti memulihkan, agar kemuliaan Allah terang benderang di tengah-tengah lingkungan kami. Kami juga berdoa Tuhan, bersatu hati bersepakat, kami memerangi segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perdukunan, roh percampuran kenajisan, roh pesta orang makan minum, mabuk-mabuk, bahkan roh-roh yang tidak mau tahu dengan Allah, roh perpecahan, kami ikat kuasa-Mu, kami porak-porandan, kami usir di dalam nama Yesus. Ada otoritas Allah bersama dengan kami. Kalau Goliat datang dengan pedang, dengan segala baju perangnya, tetapi kami datang, Goliat, Daud datang, dan demikian juga kami datang dengan nama Allah. Karena firman Tuhan berkata, bersama Allah kami sangka melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan mengalir di kampung kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Di mana kami berada, dalam kemuliaan Tuhan mengalir. Memberkati seluruh nikah rumah tangga kami, memberkati seluruh usaha pekerjaan kami, memberkati segenap pergumulan kami Tuhan. Pergumulan soal jodoh, pergumulan soal pekerjaan, pergumulan soal usaha ekonomi, bahkan pergumulan soal kebutuhan yang lain, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain-lain. Tuhan mencukupkan, Tuhan melimpahkan dengan segala kelimpahan yang Tuhan miliki. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan setiap umat-Mu untuk tetap percaya bahwa indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik dari WLC atau musik, pelayan perjamuan, sound man, pemegang laptop, dan semua yang menyambut tamu, bahkan semua kami yang hadir, sama-sama diberkati Tuhan. Juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, tetap sehatkan, kuatkan sampai akhir hidup mereka. Mereka ada dalam kasih kemurahan Tuhan, dan dalam belas kasihan Tuhan, ada dalam pengurapan dan hikmat pengetahuan dari surga melimpah-limpah dalam hidup mereka sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan buat pernikahan Nando dan Rita, bahkan pernikahan Holo dan Elvi. Tuhan yang memperlengkapi semua kebutuhan mereka, dan Tuhan yang membuat semuanya indah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dalam program-program yang kami lakukan juga untuk gereja kami, Tuhan yang menolong. Kalau ada hal-hal yang akan kami jalankan ke depan,
juga Tuhan yang terus bercampur tangan. Beri hikmat bijaksana Tuhan, agar dalam langkah-langkah program yang kami lakukan bukan keinginan nafsu dunia, tetapi adalah kehendak Allah yang kami kerjakan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang kadang-kadang di luar kemampuan kontrol kami, memikirkan sesuatu hal di luar batas kemampuan kami, di luar batas tindakan kami. Tuhan, tolong Tuhan, agar kami tetap menjaga langkah kami, baik kami berjalan, baik kami berdiri, baik kami duduk. Kami tidak duduk sembarangan, kami tidak berjalan sembarangan, dan kami tidak berdiri sembarangan. Tetapi kami memiliki satu kesukaan, yaitu kesukaan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga berlimpahlah berkat kebenaran Tuhan. Kalau negara kami mengalami resesi, tapi kami percaya Tuhan mampu mengubah resesi menjadi hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segenap permohonan kami Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah menjawab. Dan kami belajar beriman, kami belajar percaya, karena tugas kami adalah tetap belajar sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus memelihara kami. Jauhkan kami dari kecelakaan maut malapetaka yang ingin mengganggu kami patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Dengan selamat kami dapat, dan dengan selamat kami juga terpujilah Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, dan biarlah sempurnakan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawa berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai memimpin melihara kita sejak malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput sekalian kita masuk Yerusalem yang baru, masuk dalam pesta perkawinan anak domba, dan kami sudah menggunakan pakaian pesta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa.